Mbak Eva nggak sabaran deh. Aduh, Ini, Bapak ganteng ini deh. yang ditanyakan apa dulu nih kira-kira? Oh, Kita seru, ada. Pak. Nggak apa-apa. Udah siap ya? Udah aja ya? Aman ya, Liv? Oke. Nanti dikit lagi berkembang berapa? Aman, Pak? Kameraman. Udah sepanjang-panjang, nggak usah lebar-lebar ya. Nah, oke. Kita singkat Bismillahirrahmanirrahim ya. Udah jangan banyak ngomong. Mulai ya. Ya, baik. Siap. Ayo pegang. Pak, mungkin bisa dijelaskan atas dasar apa pihak dari Kejari menahan kita Kejari itu sendiri? Bisa dijelaskan seperti apa? Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Pertama adalah berkas perkara MM ini sudah dinyatakan lengkap sehingga dikeluarkan P21. Sudah dikeluarkan P21 sehingga dari pihak penyidik melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Sehingga pengalihan penanganannya menjadi kewenangan daripada kejaksaan. Tadi dikatakan alasan penahanan adalah memang kewenangan kita karena penyidik kena dilimpahkan kejaksaan, jadi tergantung kewenangan dari kita gitu loh. Itu aja. Kalau namanya kena ditahan, yaitu karena kita menahan karena ada dua alasan ya. Yang pertama adalah alasan objektif yang sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP, di mana ancaman hukumannya itu adalah di atas 5 tahun. Kemudian di alasan subjektif itu diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa tersangka dikhawatirkan melarikan diri, tersangka dikhawatirkan meninggalkan barang bukti, dan terakhir tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Itu cuma diatur dengan ketentuan undang-undang yang diatur. Demikian. Pak, kenapa langsung harus ditahan Pak? Padahal sebelum ada restorasi justice atau mediasi di kedua belah pihak. Baik. Kenapa langsung ditahan? Memang tadi saya sampaikan bahwa itu semua masing-masing instansi punya kewenangan. Jadi dari penyidik mempunyai kewenangan, kejaksaan juga mempunyai kewenangan. Demikian pula nanti setelah kita limpah pengadilan menjadi kewenangan pengadilan. Nah, tadi dikaitkan dengan kenapa ada RJ itu kemarin itu kan sudah ada di penyidikan, memang kewenangan penyidikan, tapi tidak dilakukan RJ. Nah, kalau di kejaksaan menjadi kejaksaan, memang syarat RJ itu sudah diatur oleh surat pedoman Jaksa Agung. Nah, jadi kita apabila memungkinkan, kembali lagi apabila memungkinkan, itu bisa di RJ-kan. Karena syarat RJ di kejaksaan kita itu cukup ketat, ancamannya itu artinya tidak lebih 5 tahun atau berapa. Kemudian ada perdamaian kuncinya antara si korban dengan si pelapor. Itu harus ada syaratnya dulu. Nah, itu mungkin salah satunya. Nanti apakah nanti memang ada perdamaian dalam perjalanannya, ya kita lihat saja dulu. Kalau memang memungkinkan, itu pun tidak dilakukan oleh kita, tapi kita harus mendapatkan persetujuan dari Jambidum, karena itu sudah diatur oleh surat pedoman Jaksa Agung. Bapak tadi sempat bilang kan karena banyak takut melarikan diri, takut menghilangkan barang bukti, tapi selama ini bukannya seorang NF itu kooperatif datang ke Polres Serang Pak, khususnya kalau lagi wajib lapor itu. Kami tidak bisa mengomentarin apa pendapat dari pihak Polres ya. Dan namun kami mengikuti perkembangannya karena selama ini kami mendengar informasi memang yang bersangkutan kadang dipanggil, kadang datang atau tidak, kadang dijemput paksa itu ya. Tapi kalau dia mamanya di kejaksaan kami belum pernah, karena kan kami langsung langsung kami lakukan penahanan. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan dari jaksa penuntut umum ya, karena kami serahkan semua itu kepada JPU, bukan saya selaku Kajari, tapi saya serahkan semuanya kepada penuntut umum karena mereka yang meneliti berkas perkara. Berarti berkas perkaranya itu sampai saat ini sudah lengkap kah Pak? Akan segera untuk dipersidangkan atau seperti apa Pak? Ya, berkas perkara itu sudah dinyatakan lengkap dengan diterbitkan P21 sehingga terjadilah tahap 2 yang dilakukan pada hari Selasa kemarin tanggal 25 Oktober 2022. Nah, itu pun tadinya kita berkoordinasi akan dilaksanakan itu pukul 11 siang, tapi ternyata dilaksanakan pada sore hari, kira-kira jam 16 lah kurang lebih. Apakah benar ketika kita Kejari akan ditahan sempat menolak untuk menggunakan rompi tahanan Ataupun borgol gitu Pak? Ya, saya waktu itu memang kemudian ada di ruangan kerja, tapi itu kan saya dapat informasi dari anggota saya, memang ada permohonan dari kita seperti apa
tidak memakai rompi tahanan ya. Dan borgol Pak. Dan borgol ya. Nah itu memang sepertinya ya karena kan yang bersangkutan ini ya kita kan ada pengawalan juga, artinya tidak membeda-bedakan juga, yang bersangkutan kooperatif, dan itulah menjadi salah satu alasan kita juga pertimbangan kemanusiaan artinya, dan karena juga kooperatif dan siap ditahan karena kan awalnya kan yang bersangkutan menolak untuk kita tahan ya. Kemudian yang penting bagi kita adalah pelaksanaan eksekusi tersebut berjalan dengan lancar, dan yang bersangkutan MM telah kita kirim ke rutan kelas 2B Serang. Nah, ketika kita berjalan di ruangan kan sempat berteriak dan sempat menyebut nama Dito. Nah, kalau kita tahu itu siapa Dito itu sendiri? Saya nggak tahu, mungkin JPU-nya lebih tahu. Namun kalau saya baca dalam berkas sepintas, Dito itu adalah pelapor. Yang saya tahu hanya pelapor aja. Nah, siapakah orangnya, pekerjaannya apa, terus profesinya sebagai apa, saya nggak tahu. Cuman karena ini adalah proses pidana biasa, jadi biasa kalau orang melaporkan itu kan tentu ada sesuatu hak yang dilanggar ataupun ya hak-haknya dilanggar. Nah, mereka melapor ke polisi. Nah, polisi memproses. Kemudian terjadilah pengiriman berkas tahap 1. Jaksa melakukan penelitian berkas P18 P19 dengan petunjuk, dan kemudian berkas lengkap dinyatakan P21 lengkap, baru dilakukan tahap 2. Begitu prosesnya. Kalau namanya Dito, saya mohon maaf ya, mungkin bisa kami bukan karena kami untuk menanyakan siapakah itu Dito-nya itu. Apakah ada pengaruh dan power Karena nama Dito NM itu akhirnya bisa ditahan, karena NM sempat berteriak di berapa kejari sama Iya. Dito gitu loh Pak. Kenapa? Karena sempat NM juga berteriak dibayar berapa kejari Oh, sama itu. Dito. Ya. Statement seperti itu. Saya tidak bisa berkomentar mengenai itu. Kalau itu kan ya saya juga nggak bisa mengatakan apa dibayar berapa, itu nanti malah jadi apalagi nanti laporan baru lagi. Namun satu hal saya sampaikan di sini bahwa kami tidak menerima sesuatu, tidak bisa jamin dan pastikan. Nah, kalau mau tanya ya tanya di kita, kasih jaksa apa enggak gitu ya silakan aja. Pak, Dan ketika proses selama 20 hari dititipkan di dititipkan di rutan sana, Serang. nanti prosedurnya seperti apa? Dititipkan. Jadi kalau mengenai penahanan yang 20 hari ke depan sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022, jadi status Nikita adalah tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Serang. Jadi karena penahanannya pelimpahan sudah menjadi kewenangan kejaksaan, kami menahan selama 20 hari ke depan untuk JPU mempersiapkan surat dakwaan yang nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Jadi ada waktu sekitar 20 hari, itu tahanan titipan kita, untuk selanjutnya nanti kita limpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Serang. Jadi ada waktu kita untuk menyusun surat dakwaan. Selama kita dititipkan di rutan Serang, apakah pihak keluarga memang tidak diizinkan untuk menjenguk atau melihat? Kalau menjenguk atau melihat tentunya ya sampai sekarang belum ada ya. Sampai sekarang belum ada yang memohon untuk melakukan, karena itu kan dari tahanan kita. Tentunya setiap orang yang berkunjung itu ataupun membesuk ataupun baik siapapun, keluarga atau pengacara, harus ada izin dari kejaksaan selaku yang menitipkan tahanan tersebut. Berarti harus ada permintaan izin dulu ya Pak? Izin ya. Kan ketika selama 20 hari berjalan dan dititipkan di sana, kalau tiap dari ini kita mengajukan penangguhan penahanan, nah ini seperti apa kalau hal ini? Boleh, ya baik, itu ya silakan saja, itu hak-hak daripada tersangka ya mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dan itu nantinya apabila ya saya katakan yang bersangkutan ingin mengajukan penangguhan penahanan, tentunya proses seperti biasa, SOP biasa, bahwa masuk ke PTSP, kemudian oleh PTSP melakukan disposisi ke Kajari kemudian memerintahkan kepada JPU untuk memperlakukan suatu telaahan. Nah, itu semua tergantung daripada tim JPU-nya, apakah dikabulkan, apakah tidak. Jadi murni bukan kewenangan Kajari, tapi kewenangan daripada JPU-nya. Karena yang bersangkutan lah yang mempelajari, meneliti, menelaah, dan kemudian memberikan saran pendapat. Itu bukan Kajari, tapi adalah JPU-nya yang menyatakan. Berarti harus melalui proses sidang dulu ya Pak. Apakah di sidang nanti ketika memang tahanan itu diperpanjangan, permintaan permohonannya setelah sidang atau sudah putusan Pak? Gimana? Setiap tahapan berhak. Setiap tahapan berhak mengajukan
kepentingan penanggulangan penahanannya. Jadi kalau di kejaksaan ada, di kepolisian sebenarnya ada, tapi karena di kepolisian tidak ditahan, jadi karena di kejaksaan ditahan, jadi ya berhak. Demikian juga nanti kalau seandainya kita limpahkan perkara tersebut ke pengadilan, itu menjadi kewenangan pada pengadilan. Apakah mau ditahan atau tidak, itu kewenangan pengadilan. Gitu. Jadi proses 20 hari ke depan ini tetap berjalan dulu ya Pak? Iya, Seperti itu. iya berjalan dulu. Ya. Tuan, Yang lain, udah cukup? ada nanya? Ada Pak. Cukup? Baik, makasih ya. Makasih ya. Makasih. Pak, nah foto dulu Pak. Hah? Foto. Lu ada Duduk apa berdiri? Kedua lo salah. Berdiri duduk.